Selamat siang semuanya, dan Pak Ardiansyah. Kami dari kelompok 7 akan membawa presentasi yang mengenai miskomunikasi antar bawahan dan atasan. Berikut adalah teman-teman saya yang dalam kelompok kami, yaitu Hanita, Febian Julia, William Nudi Wijaya, dan Irfansyah. User story akan dibawakan oleh Febi Julia. Febi, silakan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang user story. Di sini user story terdapat problem dan feedback dari para konsumen atau orang yang telah kita wawancara. Nah, yang kita dapatkan itu dari problem yaitu miskomunikasi antar bawahan dan atasan. Lalu untuk feedback on problem gitu, kita ada mendapatkan masukan seperti dibutuhkan kerjasama antar tim agar saling mengerti satu sama lain. Lalu yang kedua itu kerjasama tim tidak terlalu penting apabila tidak ada orang yang memahami. Lalu yang ketiga itu attitude, itu sangat penting untuk saling segan antar personal di perusahaan. Lalu yang keempat, melakukan briefing pagi agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi mereka kalau jika melakukan briefing, jadi mereka kayak akan review apa yang telah mereka pelajari atau tugas yang telah dibagikan gitulah. Lalu untuk kelima, terakhir bagian ini yaitu banyak terjadi bawahan yang segan dengan atasan sehingga terjadi miskomunikasi karena segan dengan atasan. Di sini terdapat produk backlog yang dimana ada login as user, login as admin, user status, admin account, group, to-do list, question submission, task submission, announcement, sama leave letter. Sprint backlog. Sprint backlog di sini terdapat login user dan admin. Nah, di login user dan admin ada user database yang dimana bisa menyimpan semua data user. Lalu ada username di mana itu membantu para user untuk membantu mereka login. Lalu di sini terdapat page layout, yaitu kayak sebuah halaman desain. Lalu ada password, juga ada forgot password yang dimana forgot password itu bisa digunakan oleh user jika mereka melupakan password lama mereka atau password sekarang mereka. Lalu untuk reset password itu bisa digunakan oleh user jika mereka ingin mengganti password sekarangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sprint backlog terdapat status dengan tingkat S atau small. Di sini di dalamnya memiliki dua fitur yaitu option of status in this list of users situation. Jadi di fitur ini terdapat kita bisa mengecek gimana user itu keadaan user itu atau kayak aktif, tidak aktif atau bagaimana sebagai macamnya. Terus yang kedua itu editable option of status for health user to switch the status. Ini berfungsi untuk untuk membantu orang yang sedang dibutuhkan. Di sprint backlog selanjutnya itu ada admin akun dengan tingkat level S. Di admin akun terdapat admin name yaitu berupa nama admin tersebut. Terus yang kedua itu access to manage website. Berarti admin ini berwenang untuk mengakses website di dalam website tersebut. Ada group create dengan tingkat M atau medium. Terdapat 3 fitur di dalamnya, yaitu pertama grup atau team name. Ini bisa membuat nama di dalam grup atau team name-nya. Terus yang fitur kedua itu description is detail of group information. Ini bisa mengisikan deskripsi detail secara luas informasi yang mengenai grup tersebut. Terus yang ketiga itu adding group member setting as public and private optional. Jadi di dalam grup ini kita bisa men-setting ini untuk publik atau untuk privat. Dengan tingkat level M medium ada memiliki 3 fitur yaitu pertama code of group is code that people must have in order to join the group. Jadi kita men-share kode grup tersebut untuk orang join atau mengakses grup kita agar bisa masuk ke dalam grup tersebut. Terus di fitur kedua itu people name and number ID. Ini bisa memberi nama orang berupa people name atau nama orang dan number ID yang sudah tersediakan.
Terus yang ketiga itu people position in description, member job position in project or company. Jadi di dalam grup ini orang-orang bisa diberikan deskripsi mengenai posisinya apa di dalam project tersebut atau di dalam perusahaan tersebut. Di grup dan lain-lain itu terdapat level kesulitan itu XL, extra large, dan memiliki 6 fitur. Yang pertama posting fitur. Posting fitur ini di dalam grup tersebut bisa memposting fitur-fitur apa saja, atau memposting contohnya kayak grup, contohnya kayak tugas-tugas, file PDF, file lain-lain. Terus kedua itu ada meeting room. Kita bisa membuat meeting room di dalam grup tersebut. Terus yang ketiga itu out from group fitur. Terdapat dari grup luar terdapat fitur ke dalam grup ini. Terus announcement, pemberitahuan terhadap grup. Kita bisa memberitahu berita tentang hari ini di dalam grup tersebut. Terus yang kelima yaitu task submission place. Kita bisa menaruh tugas-tugas, peletakan tugas di dalam grup tersebut. Terus yang terakhir itu to-do list atau question submission. Ini kita bisa menaruh di grup ini apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan. Oke, selanjutnya to-do list. To-do list itu tingkat kesulitannya itu L. Dan di dalam to-do list terdapat title of the to-do list, yaitu judul dari to-do list tersebut, intinya. Lalu description of the to-do list, detail information of to-do list. Jadi ini deskripsi itu ya informasi detail mengenai to-do list tersebut. Lalu checklist, itu a mark of has been done to-do list. Jadi kayak untuk mengetahui kayak to-do list ini sudah siap atau belum, jadi dikasih mark atau dikasih tanda. Next. Lalu selanjutnya question submission. Itu tingkat kesulitannya L. Lalu di dalamnya terdapat pop-up auto chat to show the chat after click a button. Jadi untuk memunculkan chatnya dengan men-trigger dulu, yaitu dengan klik button. Lalu ada input question, yaitu untuk suatu input yang untuk menulis questionnya, pertanyaannya. Lalu selanjutnya submit question. Setelah menulis tentunya harus disubmit biar muncul. Lalu answer, yaitu reply of the asked question, reply dari question yang sebelumnya dikirim, yang dikasih. Jadi ada jawabannya. Lalu ada selanjutnya task submission, tingkat kesulitannya L. Di dalamnya terdapat deadline, yaitu deadline-nya, batas pengumpulan. Lalu ada task title, yaitu judul dari tugas tersebut. Lalu ada submission file or link to upload the submission. Jadi tempat pengumpulan filenya atau link, intinya tempat mengumpul lah. Lalu task description, yaitu deskripsi dari tugas tersebut, ya informasi yang diperlukan biar lebih mengerti tentang tugas tersebut. Lalu submitted date, yaitu tanggal kapan orang tersebut sudah mengumpulkan tugas tersebut. Lalu selanjutnya ada comment about the task, yaitu untuk memberi komentar terhadap tugas tersebut. Next. Yang kemudian pada submission file dan linknya itu kita untuk filenya batas untuk syarat pengumpulannya adalah dalam bentuk file PDF. Lalu ada announcement, tingkat kesulitannya M. Di dalamnya terdapat pop-up notification with sound, yaitu kalau ada announcement maka muncul notifikasinya dan ada suara juga. Lalu karena itu selanjutnya sound, karena ada pop-up notification with sound, jadi diperlukan suara. Lalu ada date and time to tell when the announcement been announced. Jadi untuk memberitahu tanggal kapan announcement itu di-announce atau diberitakan. Lalu title of the announcement, yaitu judul dari announcement-nya. Lalu description announcement, yaitu untuk memberikan detail dari informasi tersebut, informasi dari announcement tersebut. Lalu connected link to file. Selanjutnya leave letter, tingkat kesulitannya L. Di dalam leave letter ini yaitu person name, yaitu orang yang memberikan leave letternya, orang yang membuat leave letter. Lalu ada submission letter in photo or file document, yaitu tempat pengumpulan leave letternya. Lalu ada date submitted, yaitu kapan leave letternya dikirim, dikumpulkan. Lalu ada accept or refuse to let know if the leave letter is accepted or refused. Itu tanda untuk pemberitahuan
leave letter-nya itu udah di ACC atau ditolak. Selanjutnya ada sprint planning. Nah, di bagian sprint planning, masalah kita adalah masalah dari proyek kami adalah mengenai masalah miskomunikasi antara bawahan dan atasan. Dan feedback dari problem kami setelah sesuai yang telah dibahas tadi pada user story, mereka merasa membutuhkan kerjasama antar tim agar saling mengerti satu sama lain, ataupun ada juga yang merasa bahwa kerjasama tim tidak terlalu penting apabila tidak ada yang memahami. Dan juga attitude itu sangat penting untuk saling segan antar personal di perusahaan agar mereka dapat lebih saling merasa nyaman. Dan juga ada yang melakukan briefing pagi itu biar tidak terjadinya masalah miskomunikasi, dan juga ada yang merasa banyak terjadinya bawahan yang segan dengan atasan sehingga terjadi miskomunikasi karena segan. Nah, di bawahnya adalah website struktur dari atas problem kami, di mana supervisornya pertama akan membentuk rancangan kerja yang telah diterima oleh perusahaan. Kemudian lead-nya akan membagi tugas sesuai job desk masing-masing anggota, dan kemudian member akan mengikuti arahannya lead setelah dari lead-nya mengarahkan. Nah, dan supervisor akan memantau kerja anggota tim, kemudian members akan membuat tugas sesuai arahan dari lead tadi. Nah, setelah membuat tugasnya, maka tugasnya sudah selesai, member akan melaporkan tugas ke lead dan menunggu konfirmasi supervisor. Setelah itu, dia akan melaporkan progres dan hasil kerja dan ke lead tersebut, dan lead akan melaporkan progres dan hasil kerja kepada supervisor. Nah, kemudian setelah itu, supervisor akan mereview hasil yang telah dikerjakan dan diberikan oleh anggota tim. Nah, dan lead akan menerima masukan dan saran dari supervisor apabila ada yang kekurangan, dan member akan menunggu hasil konfirmasi dari supervisor dan lead dan untuk revisi dari hasil tugas tersebut. Nah, setelah itu maka setelah dia merevisi hasil yang salah, nah dia akan melapor kembali ke lead, dan jika tidak ada yang salah lagi maka tugas akan selesai. Nah, setelah tugas selesai, supervisor mengajukan hasil kerja kepada klien. Kemudian yang selanjutnya adalah solution step untuk proyek kami terkait masalah yang telah kami bahas tadi. Nah, pertama solution step kami itu pertama membuat website untuk mengumpulkan pekerjaan. Nah, website ini dapat create group untuk perusahaan tersebut. Nah, anggota timnya akan menerima kode undangan dari perusahaan, dan kemudian mereka akan mencari referensi project dan memahami yang akan dikerjakan dengan melihat fitur referensi project yang sama dan yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh para senior ataupun dan lain-lain. Nah, apabila tidak ada yang mengerti penjelasan tentang project yang akan dikerjakan, maka mereka dapat menggunakan fitur bertanya kepada senior mereka ataupun kepada sesama rekan mereka yang atasan yang telah pernah mengerjakan dalam proyek tersebut. Nah, dan spring goals kami adalah untuk membantu perusahaan dan karyawan untuk mengatasi tidak terjadinya miskomunikasi sehingga dapat menghasilkan kerja yang efisien dan memuaskan. Selanjutnya adalah pembagian tugas kami. Nah, karena kelompok kami ada 4 orang, maka kita ada yang pembagiannya tugasnya menjadi 2, yaitu development team dan design UI UX. Nah, untuk development teamnya ada William Nurdin Wijaya dan Irfan Syah. Sedangkan desain UI UX-nya maka ada Febian Zelia dan saya Hanita. Selanjutnya adalah planning dari kami. Kami pertama akan melakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian perancangan database yang akan mungkin dapat digunakan dalam proyek kami. Dan setelah itu kami akan mulai melanjutkan desain UI UX-nya, dan juga pemrogramannya. Setelah itu, setelah semuanya sudah siap, maka kita akan melakukan testing apakah proyek kami ini dapat berjalan dengan baik.
Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika kesalahan. Sekian, terima kasih.